Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Rabu malam Kamis 3 November 2021, bertepatan dengan malam ke 26 dari Rabiul Awal, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Aqidah dalam pembahasan kitab penjelasan ataupun syarah dari Aqidah Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i yang berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Maka Syekh Muqbil telah berkata di dalam ayat ataupun di dalam pembahasan yang terdahulu, amma ba'du fa innaha lama katurat al-aqaidul mukhtalifah wa intasharat da'watun syatta wa sara halu ashabiha kama qala Allah ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka di saat akidah-akidah yang berbeda dan menyeleneh, yang menyimpang dari akidah yang hak, dan tersebar dakwah-dakwah yang menyeru kepada akidah-akidah yang berbeda tadi, maka akhirnya jadilah keadaan mereka dari kelompok-kelompok tersebut seperti ucapan Allah, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wahalu ashabiha kamakila, dan mereka kelompok-kelompok yang menyeru dan menyangka mereka adalah di jalan firqah an-najiyah, di jalan yang hak, seperti syair Arab yang disebutkan wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidaka. Maka semua orang laki-laki GR gede rasa baper bahwa dia mempunyai hubungan dengan Laila, padahal Laila berlepas diri dari rasa GR mereka. Maknanya semua kelompok sesat akan baper dan gede rasa, menyangka bahwa dirinya adalah kelompok yang benar. Maka Ikhwanil Muslimin akan menganggap dirinya kelompok yang benar, mendirikan daulah Islamiyah seperti Hizbut Tahrir. Dan di sana ada kelompok ISIS yang mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Mereka menganggap adalah kelompok yang benar. Dan semua presiden-presiden yang ada di muka bumi ini togut yang dihalalkan darahnya. Maka mereka merasa bahwa diri mereka di atas jalan yang hak. Dan begitupun kelompok As-Sufiyah, kelompok Asy-Syiah, dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Mereka menyangka bahwa mereka di atas jalan yang hak, tetapi jalan yang hak itu berlepas diri dari mereka. Kemudian, setelah itu kita masuk kepada ucapan Syekh yang akan kita syarah, di mana Syekh kami berkata, wala tajidu ashabu da'wah illa wa hum yad'una annahum ala siratil mustaqim. Maka tidak didapati dari gembong-gembong dakwah kecuali mereka menganggap dan menyangka mereka dalam keadaan ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Maka makna dari ucapan Syekh ini,
sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang orang-orang yang pelaku kebid'ahan, yang mana mereka dalam keadaan kesesatan, namun mereka menyangka dalam keadaan kebenaran. Seperti Allah berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yuhsinuna annahum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum, mereka para kelompok orang-orang kufar, orang-orang musyrik, kelompok ahlul bid'ah ataupun kaum muslimin yang menyempal dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang mereka sesat jalannya, terjauh dari hidayah, terjauh dari manhaj yang hak, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka mereka semuanya akan beranggapan bahwa mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka ini yang diinginkan oleh ucapan Asy-Syaikh, bahwa gembong-gembong dari dai, gembong-gembong dari dakwah, maka mereka akan merasa dirinya di atas siratal mustaqim. Maka ayat ini yang kami baca tadi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ayat ini bersifat umum, baik kepada mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad seperti kelompok al-Yahud dan Nasara, atau bahkan mereka kelompok-kelompok sempalan yang notabene mengaku kaum muslimin, yang mana mereka masih dalam dairatul Islam, masih dalam gelanggang keislaman, namun tersesat, tidak mengikuti manhaj Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan tabi'i serta itba'ut tabi'in, atau kita namakan ahli sunnah, al-firqah an-najiyah ataupun as-salafiyah. Maka mereka masuk pula kepada ayat ini. Jadi yang masuk kepada ayat ini orang-orang yang kufur kepada Nabi Muhammad, al-Yahud wan Nasara, dan seluruh agama-agama yang selain dari Islam, dan juga sempalan-sempalan dari kaum muslimin yang telah kita bahas di dalam hadis sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah, bahwa seluruh kelompok dari kaum muslimin akan terpecah-pecah menjadi kelompok yang banyak, 72 di api neraka, satu yang selamat. Komentar ada naum anta naim ini tidur kau pelajaran. Berdiri. Wahadihi al-ayah amun lil yahud wan nasara, dan begitu pun keumuman bagi kaum muslimin yang mana mereka menyempal dari ajaran yang hak. Maka oleh sebab itu telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Mus'ab ibni Sa'ad. Aku bertanya kepada ayahku Sa'ad, ucapan Allah, qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala, maka tidaklah kalian menginginkan untuk kami jelaskan kepada kalian orang-orang yang al-aksarina a'mala, orang-orang yang usaha-usaha mereka dalam beramal-amal soleh itu sia-sia. Maka dikatakan hum al-haruriyah, qala la. Dijawab oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, bukan al-haruriyah ataupun kelompok yang sekarang ISIS ataupun kelompok Khawarij. Hum al-yahud wan nasara, tapi mereka adalah orang-orang Yahud dan Nasara. Amal Yahudu faqadabu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa amma Nasara fakafaru bil jannah.
Maka kelompok Yahud wan Nasara yang masuk kepada ayat ini. Wa qalu la ta'ama fiha wala syaraba. Orang-orang Yahud mereka mendustakan Nabi, tidak beriman kepada Nabi, dan orang-orang Nasara mengatakan bahwa di surga itu tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Maka ini sebagian dari pendapat seorang sahabi tentang ayat yang kami sebutkan, bahwa yang diinginkan di dalam ayat ini alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a adalah al-Yahud wan Nasara. Namun ini adalah pendapat dari tafsir seorang sahabi, dan untuk menyesuaikan dari adilah yang ada, maka bisa jadi yang diinginkan bukan hanya sekedar al-Yahud dan Nasara saja. Tetapi siapa? Mereka kelompok kaum muslimin yang menyempal dari Islam. Karena datangnya dalil-dalil yang banyak, kulluha finnar illa wahidah. Mereka di api neraka kecuali kelompok satu yang benar. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat tadi, inna hadhil ayah al-karimah tasmulu al-haruriyah kama tasmulu al-yahud wan nasara wa ghairuhum. La annaha nazalat fi haula alal khusus wala haula bal hiya a'am min hada. Fa inna hadhil ayah makkiyah qabla kitabil yahud wan nasara wa qabla wujudil khawarij bil kulliyah wa inna ma hiya amah fi kulli man abidallah ala ghairi tariqah murdiyah yasabu annahu musibun fiha wa anna amalahu maqbul wa huwa muqti'un wa amaluhu mardud. Maka ayat ini yang kita sebutkan tadi maka bisa bersifat umum kepada mereka orang-orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti agama Nabi Muhammad seperti al-Yahud wa Nasara, dan juga bersifat umum kepada para pengikut ajaran Nabi Muhammad yang menyempal menjadi 73 golongan. Maka mereka semuanya dalam keadaan sesat. Maka kembali kepada ucapan Asy-Syaikh rahimahullah, wala tajidu ashabu da'watin, maka tidaklah dari para penyeru-penyeru kepada kesesatan itu illa wahum yad'una annahum ala siratil mustaqim, kecuali mereka menyangka bahwa mereka di atas jalan yang benar. Seperti apa yang kami ucapkan di dalam ayat tadi, dan ayat tadi kata Imam Ibnu Katsir bersifat umum. Maknanya al-Yahud wa Nasara dan seluruh manusia yang di luar Islam dan kelompok kaum muslimin yang menyempal yang masuk kepada hadis akan terpecah menjadi 73 golongan. Siapa yang bisa memberikan tahrij hadis 73 golongan semua di api neraka kecuali satu? Karena hadis ini akan terus berputar sesuai ucapan Syekh. Pertama datang dari siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Di sanadnya ada siapa? Abdurrahman ibnu Ziyad al-Afriki. Maka dia itu adalah rawi yang dhaif. Kemudian datang pengikut ataupun syawahid dari siapa? Dari Abi Umamah dan dari Anas ibnu Malik. Yang maknanya hampir sama. Siapa mereka yang selamat? Al-jamaah. Siapa yang mereka selamat itu ya Rasulullah? As-sawadul a'zam. Maka hadis ini datang dari 3 jalan, bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi, dan telah disahihkan ulama ahli sunnah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kecuali yang mendhaifkan tanpa hujah ilmu hadis, kelompok Ikhwanil Muslimin, di antaranya Muhammad Al-Ghazali dan juga Yusuf Al-Qardawi. Maka mereka mengatakan bahwa hadis ini dhaif.
Kemudian mereka bahkan beristidlal dengan hadis yang pada dasarnya la aslalahu, tidak ada asalnya. Apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf di umatku adalah rahmah. Perpecahan yang ada pada umatku adalah rahmah. Ini tidak ada asalnya. Maka mereka mendhaifkan hadis yang sahih dan mengambil hadis yang tidak ada asalnya. Itulah dari kebiasaan kelompok ahlul bid'ah. Tidak seperti kelompok ahlu sunnah. Mengambil pendalilan dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian Syekh berkata, barakallahu fikum, fadalikum fir'aunu alladhi yaqul ana rabbukumul a'la. Maka Syekh di sini ingin mencontohkan dari gembong-gembong dakwah yang mana mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata, namun mereka menganggap mereka berada di jalan yang benar. Dimisalkan oleh Syekh adalah Fir'aun. Di saat mengatakan ana rabbukumul a'la. Maka di sini Fir'aun barakallahu fikum adalah tagut. Karena telah menganggap dirinya menjadi Rob untuk disembah. Dan telah kita lewati pelajaran di Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah dari Irsyadul Fuhul fi Syarhi Tsalatsatul Usul, pembahasan tentang tagut, bahwa definisi tagut disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di I'lam Al-Muwaqqi'in di mujallad pertama halaman 50 disebutkan wa tagut kullu ma tajawaza bihil abd haddahu minal ma'bud. Maka dari tagut definisinya adalah siapa saja dari seorang hamba yang melampaui batas. Dari apa? Minal ma'bud, yang mana dia mengaku dirinya menjadi Rabb untuk disembah. Maka ini bisa dikatakan tagut. Maka oleh sebab itu Asy-Syaikh rahimahullah Muqbil Al-Wadi'i memberikan permisalan dari mereka para dai-dai kepada kesesatan, di antaranya Fir'aun. Kenapa Syekh memberikan contoh Fir'aun? Karena dia tagut. Maka dari contoh tagut yang mengajak kepada penyembahan dirinya adalah Fir'aun. Bahkan telah disebutkan oleh Allah sendiri bahwa Fir'aun itu tagut. Karena makna togo adalah mujawazatil had, melampaui batas. Maka di dalam Al-Quran seperti di surat Thaha Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Maka pergilah kalian berdua, siapa? Musa dan Harun. Ila fir'auna innahu tagha. Berdakwahlah kepada Fir'aun karena dia sudah menjadi tagha. Makna tagha orang yang melampaui batas. Lalu kenapa melampaui batasnya di sini? Dia memproklamirkan untuk penyembahan kepada dirinya. Dan ini seperti yang lebih jelas lagi di surat An-Nazi'at, di mana Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra faqadzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ini dia syahidnya, bahwa Fir'aun yang mana dia adalah gembong kesesatan, Allah berfirman kepada Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas tagha. Dengan apa? Dengan memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menjadi ilah, menyembah dirinya. Dan katakanlah kepada Fir'aun, wahai Musa, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan itu? Dan kamu akan kupimpin kepada jalan Tuhanmu, yakni kepada jalan Allah, agar supaya kamu takut kepadanya. Maka Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Namun Fir'aun mendustakan dan
mendurhakai dan kufur. Kemudian dia berpaling seraya mengatakan kepada pembesar-pembesarnya dan menentang Musa. Kemudian mereka, para pengikut dari Fir'aun, berkumpul dan Fir'aun malah mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Bukan Robnya Musa, tetapi Rob kalian. Maka Syekh rahimahullah ingin menjelaskan, lihat bagaimana Fir'aun. Di saat Fir'aun yang sudah mencapai tingkat kekufuran, sampai dia mengatakan menjadi tagut, ana rabbukumul a'la, yaqulu liqaumihi ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Maka di dalam ayat ini Syekh beristidlal, lihat bagaimana Fir'aun yang sudah mencapai tingkat tagut, sudah menganggap dirinya sebagai Rob, apa yang dia katakan kepada para pengikutnya? Ma'urikum illa ma'arok. Maka tidaklah aku menunjuki kepada kalian kecuali dari pendapatku yang baik. Wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Maka tidaklah kami memberikan kepada kalian petunjuk kecuali kepada jalan yang hak. Maka Syekh rahimahullah menginginkan di dalam ucapan ini bahwa Fir'aun seorang tagut, laknatullah, yang la yakhfa alaina min dalalatih, yang tidak tersembunyi dari kita dari kesesatannya yang nyata, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Namun di sini Syekh ingin menjelaskan bahwa yara nafsahu ala tariqil haq, di mana dia dalam keadaan di jalan yang benar. Maka oleh sebab itu, di dalam ayat ini yang sebelumnya disebutkan wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasada. Lihat bagaimana ucapan Fir'aun sebelum dia mengucapkan ayat yang dijadikan pendalilan oleh Syekh, bahwa di saat Fir'aun didakwahi oleh Musa dan Harun untuk bertobat dari kekufurannya dan mengikuti ajarannya yang benar, maka berkata Fir'aun, biarkan kami membunuh Musa. Kenapa? Karena Musa ini dalam keadaan tersesat akan merubah dan mengganti agama-agama kalian. Ini yang pertama subuhatnya. Ataupun anggapan kesalahan Fir'aun yang dijadikan, dirasakan bahwanya dalam keadaan benar, dikatakan, aku takut an yubaddila dinakum. Ini yang pertama. Bahwa Musa itu mempunyai ajaran yang sesat dan akan merubah pemikiran kalian dan agama kalian. Yang tadinya kalian menyembahku menjadi menyembah Robnya Musa. Ini pemikiran tentunya yang sesat dari Fir'aun dan menganggap dirinya dalam keadaan di jalan yang hak. Atau bahkan dia mengatakan au an yudhira fil ardil fasada. Maka aku ingin membunuh Musa juga dikarenakan jika dibiarkan dia akan menyebarkan keburukan di muka bumi ini. Lihat bagaimana Fir'aun yang sudah melampaui batas menganggap dirinya adalah Rob, maka dia menganggap dirinya dalam keadaan baik. Maka di saat dia kumpulkan kepada para penggawanya dan para penggawanya diklaim bahwa Musa itu mempunyai dua keburukan tadi. Pertama akan mengganti agama kalian, dan yang kedua ditakutkan dia akan menyebarkan keburukan di muka bumi. Maka bagaimana jika
aku membunuhnya. Maka akhirnya Fir'aun pun menyebutkan di dalam ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Maka pembunuhan kepada Musa itu adalah pendapatku, dan tidaklah pendapatku itu kecuali menunjuki kepada sabilar rasyad, jalan yang baik. Maka ini dari ucapan Asy-Syaikh. Dan juga Asy-Syaikh rahimahullah beristidlal juga dengan ayat yang lain. Qalu inna hadani lasahiran yuridan an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Yang maknanya sesungguhnya Musa dan Harun itu benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu ini, negeri Mesir, dengan sihirnya. Dan hendak melenyapkan kedudukan-kedudukan kalian semua yang agung di Mesir dengan jalan yang mulia. Maka di sini dijadikan oleh Asy-Syaikh bahwa bagaimana Fir'aun yang dalam keadaan kesesatan yang nyata, maka dia beranggapan untuk membunuh Musa dan menyebutkan bahwa Musa itu dalam keadaan ajaran yang sesat dan akan menggantikan agama-agama kalian dan menyebarkan fasad fil ard, dan juga keduanya adalah tukang sihir yang akan mengusir kalian dari bumi-bumi kalian, yang mana pengikut Fir'aun dalam keadaan penjajahan, menjajah dari Bani Israel, maka Musa ini dengan sihirnya ingin menjadikan kalian untuk keluar dari negeri kalian. Maka ini pendalilan dari Asy-Syaikh tentang keadaan Fir'aun. Maka di sini seakan-akan Fir'aun itu menganggap dirinya yang benar, padahal sudah jelas dia togok. Maka ini yang diinginkan dengan ucapan Asy-Syaikh di fakrah yang pertama, di alinea yang pertama sampai akhir. Lihat contohnya Fir'aun. Di saat dia menyerukan ana rabbukumul a'la, dan dia mengumpulkan punggawa-punggawanya dan mengatakan bahwa kami dalam keadaan thariqur rusyd, kami dalam keadaan sabilar rasyad, dan mereka semuanya orang-orang yang buruk, penyihir, dan akan membuat fasad fil ard. Maka inilah yang diinginkan oleh Asy-Syaikh, bahwa Fir'aun saja yang sudah jelas menjadi tagut, mengajak dirinya untuk disembah, menganggap dirinya di atas jalan yang hak. Paham? Tinggal di sini pertanyaan yang besar. Itu yang ngantuk tuh suruh berdiri. Kum. Nggak tidur? Baik, indak soal. Apakah Fir'aun di sini dia dalam keadaan kesesatan yang nyata dan dia menganggap bahwa dirinya dalam keadaan ala sabilil haq ataupun sabilil rasyad? Apakah dia gagal faham? Gagal faham dari ajaran Musa atau bagaimana? Gagal faham, tidak memahami atau bagaimana?